Selamat pagi saudara, kabar Jogja kembali menyapa Anda pagi hari ini bersama saya Felix Kris. Beragam informasi menarik sudah kami siapkan, diantaranya aksi unjuk rasa ratusan PKL teras Malioboro diwarnai kericuhan. Menteri PU cek kondisi waduk Gajah Mungkur. Warga gelar aksi dukung kemerdekaan Palestina. Kita awali dengan informasi yang pertama. Aksi unjuk rasa ratusan PKL teras Malioboro diwarnai kericuhan. Dalam aksinya, massa menuntut adanya transparansi dan keberpihakan pemerintah daerah terkait lokasi PKL. Dengan membawa berbagai poster tuntutan, massa aksi menuntut pembangunan kawasan World Heritage Sumbu Filosofi tidak menjadikan para PKL justru digusur. Dalam orasinya, mereka menuntut adanya jaminan hidup pasca relokasi serta adanya transparansi proses relokasi pedagang. Aksi massa ini dilakukan setelah audiensi pada 24 Januari 2024 lalu tidak ada kejelasan terkait nasib PKL. Kericuhan bermula karena massa aksi tetap bertahan di depan kantor DPRD DIY hingga malam hari. Usai kericuhan yang terjadi, massa PKL dievakuasi ke dalam kantor DPRD DIY. Aksi ini ada 3 tuntutan yang paling mendasar, yakni adanya jaminan hidup pasca relokasi, adanya transparansi dalam proses relokasi, serta yang ketiga, wujudkan tata kota yang partisipatif dan demokratis terhadap pengelolaan kawasan warisan budaya dunia. Dalam hal ini Malioboro sebagai kawasan sumbu filosofi. Namun, lagi dan lagi, pintu ditutup tanpa ada ruang dialog. Terus dari Pemda DIY dan DPRD DIY bertindak pasif dan abai terhadap perjuangan dan juga hak-hak dari pedagang kaki lima Malioboro, serta kami mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi sekitar pukul 18.00 ketika masa aksi sedang beristirahat menunaikan ibadah sholat maghrib. Ada sekelompok orang yang melakukan upaya provokatif sehingga terjadi insiden kekerasan di sana. Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan juga meminta dari pihak kepolisian dan juga aparat keamanan ketika rakyat melakukan unjuk rasa harusnya ada pengamanan, keamanan dan ketertiban. Namun pedagang kaki lima Malioboro dalam menyampaikan hak-haknya kami tidak melihat adanya keseriusan di hal tersebut. Hingga kini situasi dan kondisi di Jalan Malioboro telah pulih dan kondusif. Agung Kristiono, RBTV. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas Hari Pers Nasional 9 Februari 2025. Peringatan Hari Pers merupakan wujud penghargaan atas peran pers dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga demokrasi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025. Peringatan tersebut dimaknai sebagai wujud penghargaan atas peran pers dalam mencerdaskan bangsa dan menjaga demokrasi Indonesia. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers nasional juga mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. Karenanya dalam memperingati Hari Pers Nasional tahun ini, seluruh insan dan institusi pengelola pers atau media massa perlu merefleksikan kaidah-kaidah normatif dan imperatif tersebut untuk dijadikan acuan dan implementasi di dunia pers.
Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengecek kondisi Waduk Gadah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Pengecekan termasuk soal sedimentasi waduk terbesar di Jawa Tengah tersebut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau kondisi Waduk Gajah Mungkur. Ia menyebut sedimentasi di WGM sudah parah. Bahkan Menteri PU memprediksi usia produktif WGM tinggal 6 tahun. Ia juga menyebut pengelola Waduk Gajah Mungkur telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan tanggul penutup. Dodi berharap dengan cara tersebut usia bendungan Wonogiri dapat lebih panjang. Sementara berdasarkan data teknis saat pembangunan, waduk di Wonogiri tersebut hanya memiliki usia efektif 50 tahun. Sesuai FS awal kan umur bendungan ini hanya sampai 50 tahun. Jadi kira-kira mungkin 6 tahun lagi sudah selesai lah. Karena sekarang dari sampai detik 2025 ini sudah sekitar 44 tahun. Harapan kami sih dengan cara seperti itu, plus Bapak-bapak tadi kan lihat ada kapal-kapal keruk kan, itu harapannya kemudian umur bendungan bisa nambah lagi menjadi another 50 tahun lah gitu. Yang kedua, di samping sini kan ada water treatment plant yang kita waktu itu dapat loan dari Jerman, dikerjakan oleh Adikarya ini. Adikarya. Berantas kita ada 5 perusahaan. Ada 5 perusahaan barang-barang kerjaan ini. Target selesai di Maret 2025. Sekarang sudah masa commissioning. Insya Allah awal-awal Maret selesai. Waduk yang dibangun pada tahun 1981 ini memiliki luas genangan sekitar 8.800 hektar. Berdasarkan studi, waduk ini mampu menampung 500 juta meter kubik air. Rizky Budi Pratama, RBTV. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkomentar terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemblokiran tersebut dengan alasan perubahan alokasi anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi kabar pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Meski demikian, Jokowi tidak bicara banyak terkait nasib proyek yang dimulainya tersebut. Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono serta Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menegaskan ia tak memiliki kewenangan untuk mendapatkan laporan perkembangan proyek IKN. Tanyakan ke Kepala Otorita. Masih ada komunikasi dengan Pak Bas sendiri nggak sih Pak terkait IKN? Mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat Pak Bas, keluarga gimana? Gitu aja. Jadi masalah pribadi aja Pak? Personal antara Pak Bas dengan Pak Jokowi? Komunikasinya dengan Pak Basuki? Ngabar gitu. Sempat membahas tentang IKN gitu nggak? Pak Bas ngasih kabar urusan pemerintah. Atau jangan ditarik-tarik. atau mengabarkan pemerintah. Atau mengabarkan terkait progres IKN Pak Kelenggingan gitu. Enggak ada hubungan. Laporan progres ya ke Presiden. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan anggaran pembangunan IKN untuk 2025 masih diblokir. Hal tersebut membuat belum ada progres hingga saat ini. Rizky Budi Pratama, RBTV. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah di Kabar Jogja. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amikom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Remy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park.
jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Klinik RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Klinik RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Anda masih menyaksikan Kabar Jogja. Ratusan orang menggelar aksi Long March hingga alun-alun Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka menyatakan dukungan agar Palestina merdeka. Ratusan orang warga melakukan aksi Long March dari Masjid Baitur Rahman hingga alun-alun Sukoharjo. Mereka menyuarakan dukungan agar Palestina merdeka. Koordinator aksi mengatakan aksi ini sebagai bentuk solidaritas sesama umat Muslim. Aksi ini juga sebagai respon setelah sejumlah negara mengakui kemerdekaan Palestina. Selain Long March, sejumlah peserta aksi juga menunggangi kuda. Mereka membentangkan spanduk dan meneriakkan yel-yel. Para peserta aksi mengaku berasal dari umat Muslim Solo Raya. Ya, bentuk kepedulian masyarakat Solo Raya. Bahwasannya, alhamdulillah, sudah terjadi gencatan senjata antara Israel dan Palestina, dan masyarakat bukan hanya dunia, di seluruh Indonesia juga mendukung acara tersebut. Banyak elemen yang ada di Solo Raya ini, tapi terkhusus dari Pasmina. Jadi masyarakat Sukoharjo peduli Palestina. Para peserta aksi berharap Palestina dapat segera merdeka dan peperangan di sana segera berakhir sehingga tidak ada warga yang harus terluka bahkan meninggal dunia. Rizky Budi Pratama, RBTV. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo menerima laporan warga berupa lisan dan tertulis terkait polemik munculnya tempat pengelolaan sampah di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon, Galur, Kulon Progo. Berbagai laporan tersebut berisi soal penghentian aktivitas di lokasi pengolahan sampah tersebut. Masyarakat Sawahan, Banaran, Galur, Kulon Progo akhirnya membuat pernyataan menolak dan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo yang telah ditandatangani oleh Panewo untuk dikirim Bupati melalui DLH. Mendapat laporan tersebut, DLH pun turun tangan dengan menerjunkan tim. Sedangkan aktivitas pembuangan sampah yang diangkut dengan truk dari Yogyakarta ke Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon, Galur, Kabupaten Kulon Progo masih berlangsung. Bahkan warga juga sempat menanyakan pada sopir truk pembawa sampah dari mana asal sampah dan siapa yang menyuruh membuang tidak diindahkan. Pihak DLH Kulon Progo sudah menindaklanjuti laporan terkait aktivitas pemilahan sampah di Banaran. Tim khusus telah diterjunkan untuk mendalami kasus ini dengan kaitan aduan dari masyarakat setempat dengan adanya kiriman sampah dari kota Yogyakarta ke padukuhan tersebut. Hingga akhirnya pihak DLH menerima surat undangan rapat mengenai hal tersebut dan ditemukan fakta bahwa lokasi pengolahan sampah di Padukuhan Sawahan tidak memenuhi unsur pengolahan sampah yang layak, tanpa izin, serta tidak berwawasan lingkungan. Pengolahan sampah itu kan harus berizin, ya. Sesuai aturannya kan harus berizin baru operasional dulu. Karena di situ sampah di situ ada proses pengolahannya, artinya bukan hanya sekedar menumpuk sampah gitu, karena tumpukan sampah tidak dibenarkan karena secara undang-undangnya kan dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban mengelola sampah berwawasan lingkungan. Nah, sedangkan pengolahan sampah yang demikian yang ada di Banaran itu tidak berwawasan lingkungan. Terus ini barusan ini masuk lagi 3, jadi plus minusnya ya sekitar 10 truk dengan ini barusan, Bu ya. Sampai saat ini sekarang masih datang lagi? Masih, padahal ini sudah diadang sama warga masyarakat. Tapi karena yang Mas Yusuf ini tidak proaktif, tadi juga tidak hadir di pertemuan, hingga kami ke lapangan dan nanti akan kita laporan ke PBS secara rinci nanti hasilnya ada di lapangan. Dan tadi di lapangan juga Pak Kapolsek ada, Pak Panewo ada, Pak Lurah beserta masyarakat
Melibiran. DLH akan melayangkan surat teguran kepada pihak pengelola sampah agar segera menghentikan aktivitas tersebut. Pemilahan boleh dilakukan dengan catatan sudah mengantongi izin. Apabila surat teguran tidak diindahkan, DLH akan meminta bantuan Satpol PP Kulon Progo untuk menindak tempat tersebut. Bagas, RBTV. Kota Yogyakarta menggelar rapat paripurna dengan dihadiri PJ Wali Kota Yogyakarta. Agenda rapat paripurna kali ini untuk mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap 2 raperda, yakni pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta pelanggaran minuman oplosan dan juga tentang pajak daerah. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Harikuncoro, dan dihadiri pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta, termasuk PJ Wali Kota Sugeng Purwanto. Dalam rapat paripurna ini juga menyinggung soal rencana penarikan retribusi sampah bagi warga Yogyakarta dan memberikan penghargaan bagi warga yang tertib melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Aturan penarikan retribusi ini masih dalam pembahasan, termasuk belum ditentukan besaran retribusi yang bakal diberlakukan. Namun diharapkan besaran retribusi ini tidak memberatkan warga. Termasuk yang raperda tentang perubahan tentang raperda pajak dan retribusi itu ya. Seperti yang kemarin fraksi sudah sampaikan, sudah dijawab secara ya tetap biasanya kalau di paripurna ini lebih ke normatif. Oh ya, saya memang menggarisbawahi tentang bahwa retribusi sampah itu kan, tapi tidak akan menyebut angka kan, tidak menyebut, hanya nanti masyarakat yang memilah itu terkena retribusi yang lebih ringan daripada yang tidak memilah. Gambarnya begini, kalau utuhan itu nanti kena berapa, tapi yang kemudian sudah dipilah nanti mungkin kena sepersekiannya. Tapi secara perangkaan itu ada di rancangan perdanya yang sekarang sedang dibahas oleh teman-teman pansus. Akhirnya baru menjawab. Iya, perdanya sendiri kan masih nanti akan Masih ada tanggapan lagi dibicarakan melalui panitia khusus itu. Iya. Jadi nggak usah masyarakat nanti tentunya jangan keburu kemudian kok begini kok begitu. Nanti yang pasti pemerintah itu kan tidak mungkin akan merugikan masyarakat. Akan tetap berusaha untuk memenuhi semua kepentingan, terutama dari sisi fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Nantinya retribusi sampah akan menjadi salah satu pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta selain dari penarikan retribusi pajak hotel dan restoran. Agung Kristiono, RBTV. Konser tur boyband ternama asal Korea, Seventeen di Jakarta mendorong fans dan penggemar dari berbagai daerah untuk ikut menyaksikan penampilan boyband kesayangan mereka. Sejumlah fans dari Jateng dan DIY berangkat menuju Jakarta menggunakan 4 bis dengan titik kumpul di lapangan Brimob DIY. Sejak sore sejumlah anak muda penggemar boyband asal Korea sudah terlihat mendatangi titik kumpul di wilayah Bachiro, Yogyakarta untuk berangkat ke Jakarta. Menggunakan jasa tour and travel, mereka menuju Jakarta menggunakan 8 bus dan diberangkatkan dalam 2 periode. 234 fans boyband Korea merogoh kocek mulai dari Rp370.000 sudah termasuk perjalanan pulang pergi menggunakan bus, akomodasi hotel di Jakarta, dan transport dari hotel menuju venue konser Seventeen di Jakarta International Stadium Jakarta tanpa harus memikirkan hal lainnya. Salah satu anak perusahaan kami itu dari QR Tour and Travel, ini kita berkolaborasi langsung dengan promotor konser Seventeen right here in Jakarta. Dan hari ini ada 4 bus yang akan memberangkatkan peserta dari area Jawa Tengah sebanyak 300 peserta, ya 300 lebih peserta untuk hari ini saja, dan untuk besok ada sekitar 200 peserta yang akan berangkat. Terus untuk busnya ini nanti bukan hanya di Jogja aja, tapi nanti juga berhenti di sekitar Jawa Tengah yang dilewati oleh tol, karena kita full tol. Kalau untuk tarifnya kita ada paket pergi aja atau pulang aja dengan harga Rp370.000. Kita juga ada paket PP dengan harga Rp450.000. Terus juga ada pergi Dewan pulang day itu dengan harga Rp650.000. Pihak organizer berharap dapat mengakomodir segala kebutuhan para pegiat kultur Korea dan cangkupan yang lebih luas lagi sehingga para penggemar dari berbagai daerah di Indonesia dapat terlayani dengan baik. Bagas, RBTV. Kami akan kembali dengan informasi yang tidak kalah menarik. Tetaplah di Kabar Jogja.
Penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Banyak banget yang mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Eratkan persaudaraan. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jogja. Penggunaan pupuk organik atau agen hayati selain menjadikan produk pertanian lebih sehat, juga memberikan keuntungan lebih kepada para petani. Hal ini sudah dibuktikan oleh sejumlah petani cabai di Mojorejo, Tempel, Sleman, yang mengeluarkan ongkos produksi pertanian lebih sedikit ketika menggunakan agen hayati ini. Penggunaan pupuk organik atau agen hayati membuat produk pertanian lebih sehat untuk dikonsumsi. Sejumlah petani di Mojorejo, Tempel, Sleman mengaplikasikan agen hayati pada tanaman cabai mereka dan terbukti tanaman lebih subur serta petani diuntungkan dengan ongkos produksi yang lebih sedikit. Ismail, salah satu petani di Mojorejo, Tempel, Sleman mengaku jika petani membuat sendiri agen hayati atau pupuk organik untuk tanaman mereka, maka biaya produksi hingga saatnya panen dapat lebih hemat. Ya, lebih rendah. Karena kan agen hayati itu bisa kita buat sendiri juga. Kalau males ya kita beli. Tapi kalau bisa buat sendiri lebih efisien, lebih irit lagi. Ismail menambahkan di luasan lahan 800 meter persegi dengan 1.000 pohon cabai dapat menghasilkan 8 kuintal. Padahal modal petani hanya sekitar 5 juta rupiah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman mengungkapkan pertanian sehat memiliki target konsumen yang berbeda dan bisa masuk ke sejumlah restoran atau hotel. Kita punya banyak rumah makan, kita banyak punya hotel, kita banyak toko-toko swalayan besar, jadi nanti masuknya ke situ. Jadi meskipun harganya nanti pasti akan lebih tinggi, tapi tidak akan berpengaruh ke inflasi, karena ini pasar khusus yang kita bikin. Sebagai sentra penyedia cabai nasional, Kabupaten Sleman akan terus memperluas areal budidaya cabai sehat. Widi, RBTV. Selain masih memiliki potensi tinggi untuk dibuat menjadi kerajinan, pohon bambu ternyata juga memiliki kemampuan untuk menyimpan air. Dalam penelitian Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemulihan Tanaman Hutan, pohon bambu termasuk dalam 15 tanaman yang mampu menyimpan air. Kerajinan bambu hingga saat ini masih diproduksi oleh sejumlah usaha kecil dan menengah atau UKM di Kabupaten Sleman. Pasar ekspor dari sejumlah negara sangat menyukai produk kerajinan dari bambu karena menggunakan bahan alami. Saat ini pengolahan bambu menjadi kerajinan juga semakin baik sehingga tingkat keawetannya dapat lebih terjamin. Selain digunakan untuk menjadi kerajinan, keberadaan pohon bambu juga dapat membantu lingkungan sekitar untuk kecukupan air. Hasil dari kajian Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemulihan Tanaman Hutan, bambu memiliki kemampuan untuk menyimpan air. Bahkan bambu masuk di dalam 15 tanaman pelindung mata air. Dengan berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari pohon bambu, maka sudah selayaknya masyarakat ikut menjaga kelestarian pohon yang bahkan saat masih muda dapat diolah menjadi menu masakan ini. Widi, RBTV. Informasi terakhir tadi mengakhiri Kabar Jogja hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Felix Kris pamit undur diri. Terima kasih dan salam Kabar Jogja.